Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mau nanya nih, di sini ada yang masih suka bermaksiat, pacaran? Nah, setelah itu biasanya ada rasa nyesal kan sama apa yang kita lakukan itu. Akhirnya apa? Taubat pada Allah, dan biasanya sering sekali kan kayak taubat kejadian lagi. Ya, nah setelah saya riset ternyata ada 2 poin penting sekali untuk kita garis bawahi dan menjadi pedoman bagaimana cara kita bertaubat dan memperbaiki diri. Yang pertama, ada kesan yang tertangkap bahwa ketika Allah menurunkan ayat-ayat taubat, bukan sekedar pedoman yang isinya membimbing kita untuk menyesali dan kemudian memperbaiki. Tapi di situ juga tertanam nilai-nilai kesungguhan dan keikhlasan yang betul-betul kita mengharapkan karunia dan bimbingan Allah yang menyertai tobat kita itu. Jadi bukan sekedar, ya aku menyesali, ya Allah aku menyesali perbuatanku. Bukan sekedar kalimat itu yang disampaikan. Itu baik. Tapi daripada itu, kalau kita ingin mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah, kemudian tobat kita betul-betul diterima oleh Allah, dengan itu menanamkan ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri, maka dalam memohon taubat itu sertakanlah permohonan rahmat yang mengiringi taubat keinginan untuk memperbaiki diri. Bisa dipahami ya, rasakan keinginan untuk memohon rahmat Allah ini di antara isyarat kalimat-kalimat tadi, ya. Kalau kita tarik ke kalimat-kalimat taubat, misalnya yang dimohonkan Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya, yang ketika Allah menetapkan ini hukum bagi yang melanggar akan hukum begini, yang taubat akan diberikan anugerah seperti ini. Maka Nabi Isa alaihissalam terekam sempurna di dalam Al-Quran menyampaikan, ya Allah, jika pun mereka ini berbuat salah, maka mereka ini hamba-Mu ya Allah. Tapi Engkau jika mengampuni mereka, gitu kan, maka sungguh Engkaulah pemilik rahmat yang sempurna. Engkaulah pemilik kasih dan sayang yang sempurna. Jadi sentuhan-sentuhan itu yang menyertakan rahmat Allah dalam permohonan kita itu, yang lebih cepat mengguncang arasi dan memberikan kemudian pendampingan langsung dengan rahmat Allah itu pada taubat kita, yang menjadikan taubat kita itu semakin sungguh-sungguh. Ini kunci utama. Jadi kalau saya menjelaskan panjang lebar, simpelnya begini. Kalau taubat jangan nanggung-nanggung, gitu ya. Kalau taubat jangan nanggung supaya taubatnya betul. Tidak, taubat kejadian lagi. Maka caranya ini, kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya, supaya rahmat Allah ini mengiringi kesungguhan taubat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa. Setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau setelah itu kita merasakan perubahan, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya. Lalu tanamkan pada diri kita, ya kan? Ya, dihidayakan. Allah yang menciptakan engkau, Allah yang memberikan jalan kepadamu, Allah yang memberikan nafas kepadamu, Allah yang memberikan kehidupan padamu, Allah memberikan waktu saat kamu berpulang. Kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat berhisab? Kan? Nah, lalu dibalikan, ya Allah, Engkau yang menciptakanku, Engkau yang memberikan jalan padaku, Engkau yang memberikan kehidupan padaku. Sungguh dalam keadaan ini aku hamba-Mu yang Engkau Maha Tahu banyak berbuat maksiat, tapi aku pun menyadari betapa besar rahmat-Mu yang melampaui besar. Maka dengan semua rahmat-Mu ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat dan memperbaiki diri sebelum berpulang kepada-Mu. Nah, kalimat-kalimat itu dalam, itu poin yang pertama. Jadi singkatnya itu, jika ingin bertobat, jangan nanggung, sertakan rahmat Allah di dalamnya, sehingga membuat kita lebih serius dan lebih dalam niat kita untuk kembali pada Allah. Yang kedua, Anda ingin anugerah. Orang yang taubatnya serius yang benar untuk memperbaiki diri, bukan sekedar formalitas, dia bertobat ya, dengan istighfar misalnya, walaupun di pasti ada jalan kebaikan. Nah, orang-orang yang berusaha dengan serius taubat dan memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat dialog ini,
Allah bukan hanya membimbing ia untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, obat itu hal yang pertama Allah berikan, bukan materi dunia dulu, bukan kedudukan yang langsung naik begitu, tidak, ya. Bukan materi bertambah langsung kaya, bukan ilmu langsung banyak, tidak. Diberikan kelapangan dulu, ketenangan, keamanan, kedamaian, dibersihkan yang kotor-kotornya, baru datang melimpah anugerah-anugerah. Sesuai pilihan kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali pada Allah. Nah nanti kalau benar obatnya dan yang terbaik diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Ini yang dimaksud